Teman-teman, pernah punya pohon cabai seperti ini atau pernah lihat pohon cabai seperti ini yang bentuknya kayak pohon kelapa? Daunnya cuma tumbuh di bagian atasnya saja dan di bagian tengah bawah tidak ada ranting-ranting sama sekali. Nah, video kali ini hendak membahas bagaimana cara memperbaiki struktur dari pohon cabai seperti ini agar dia bisa tumbuh batang-batangnya di bagian tengah dan juga bagian bawah. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kita mulai. Nah, di sini adalah contoh dari pohon cabai yang ideal ya. Rantingnya banyak, artinya rantingnya banyak daun dan juga banyak ranting untuk berbuah. Dan itu yang kita inginkan. Tapi kadang kalau kita sudah nanam tahu-tahu kok bentuknya begini, apalagi nanamnya dari benih gitu ya, pasti kecewa ya. Nah, tapi ini bisa diperbaiki kok. Karena yang terjadi di sini disebabkan oleh banyak faktor dan sehingga yang tumbuh di atas itu karena hormon-hormon semua itu berpusat ke atas dan dia akhirnya tumbuhnya ke atas, tidak ke samping. Sehingga kalau dibiarkan, dia akan tinggi terus tapi bagian bawahnya itu tidak akan ada rantingnya. Nah, itu bisa diatasi dengan cara memotong pucuk dari bagian atasnya itu. Sehingga kalau dipotong, hormon yang tadinya mengarah ke atas, akhirnya dia kembali lagi ke bawah dan kembali membangun ranting-ranting yang baru sehingga pohonnya nanti banyak banget rantingnya dan jadi kayak melebar tumbuhnya, bukan ke atas lagi. Sebelum kita melakukan pemotongan, saya ingin memperlihatkan pohon ini, dimana pohon ini kecil sekali tapi daunnya lebar dan pendek. Dan ini saya potong pucuknya sekitar 2 minggu yang lalu. Dan yang terjadi sekarang adalah seperti ini. Di sini terlihat ya guys, sudah tumbuh batang-batang baru di bagian bawah tengah, jadi dia sekarang melebar sehingga pertumbuhannya jadi lebih baik. Ya sebenarnya saya juga sebelumnya agak takut-takut untuk memotong ini ya, karena nggak tega ya. Tapi ternyata dengan memotong ini malah membuat tanaman cabai ini bisa lebih sehat dan lebih kuat dan akhirnya bisa memproduksi banyak buah, dan itu kan yang kita inginkan. Nah, berhubung video yang motong di tanah tadi itu hilang, jadi saya buat lagi yang baru. Kebetulan ada cabai yang sama posisinya ya, keadaannya. Lihat nih, apa kayak pohon kelapa gitu. Daun-daunnya tuh membesar di atas, di bawah itu cuma ada ranting satu kecil gitu loh. Nah, ini kita akan menghentikan arah hormon yang ke atas itu dengan memotong pucuknya agar dia kembali ke bawah sehingga membentuk ranting. Nah, udah itu aja. Di bagian sini juga ada yang serupa, walaupun di bawah dia ada daun-daunnya, tapi bagian atasnya itu bertumbuh dengan tidak baik ya guys. Dan ini juga mau saya atur dengan memotong pucuknya. Di sini terlihat daun bawahnya sehat dan kita mau supaya ada lagi dahan di atasnya yang berbentuk seperti itu, bukan hanya daun saja. Ya, ini juga akan saya potong atasnya. Kira-kira di 3 atau 4 ruas dari bawah ya guys ya, untuk menghentikan pertumbuhan ke atas karena daun-daunnya juga udah jelek itu. Nah, itu juga bisa diperbaiki dengan memotong. Nah, itu dia. Nah, kita buang aja. Dan kalau kita mau tumbuhin akar juga bisa, tinggal taruh di air aja itu tadi batang yang kita potong. Setelah seminggu kira-kira ya dari pemotongan, ini yang terjadi, mulai tumbuh ranting-ranting baru dan daun-daun yang segar, hijau muda ya, tidak hijau tua atau kayak ada kuning-kuningnya lagi. Nah, lihat di bagian pucuknya juga, di bawah pucuk pemotongan ada
ranting, dan di bagian bawahnya juga mulai tumbuh yang kecil-kecil. Dan ini nanti dia akan berkembang ke samping, bukan ke atas, sehingga pohon cabenya juga nanti bisa lebih kokoh. Dan pada pohon cabai yang video pemotongannya hilang, ini dipotong sekitar 4 minggu yang lalu ya. Jadi udah tumbuh dahan-dahan ranting yang lebih besar daripada yang sebelumnya tadi. Dan itu kita bisa lihat tuh ada bekas pemotongannya di atas sih guys. Nah, yang tadinya tidak ada ranting sama sekali, sekarang udah muncul yang baru. Kalau kita ingat keadaannya sebelumnya seperti ini, kayak pohon kelapa, lalu sekarang berubah menjadi seperti ini, dimana hanya dengan melakukan pemotongan pucuknya saja, jadi lebih enak kan dilihatnya ya guys. Mulai tumbuh ranting-ranting, dan artinya semakin banyak ranting atau dahan, semakin banyak kemungkinan untuk berbuah lebih banyak. Dan keadaannya sekarang seperti kita lihat ini sudah makin banyak juga guys daripada sebelumnya. Akan tetapi kita juga harus tetap menjaga, dan kadang kita juga harus memotong ulang pucuknya. Misalnya kalau di bagian sampingnya udah ada lagi yang panjang tinggi, itu juga kita harus potong juga. Seperti pada tanaman cabai ini guys, yang sudah dipotong pucuknya kadang tidak berhasil, berarti kita harus memotongnya lebih pendek lagi. Hanya tumbuh kecil aja, padahal ini pemotongannya sama seperti yang sebelumnya tadi, tapi tidak terjadi perubahan. Jadi kita harus potong ulang, dan kadang memang berhasil, tapi kadang juga enggak, tapi lebih banyak berhasilnya ya guys. Dengan begitu kita potong ulang aja dulu deh nih. Oh ya, sebelumnya kita memotongnya bisa menggunakan gunting, tapi jangan pakai golok kayak gitu guys ya. Karena golok itu berkarat dan juga susah, jadi pakai gunting aja. Bisa gunting pohon ataupun khusus atau gunting biasa aja. Nah, kita motong itu agak ke siku gitu guys. Jadi dengan begitu kalau ada tertimpa air, airnya akan jatuh ke bawah. Nah, ini tadi kurang siku, saya potong lagi deh. Biar agak kebawahan dikit. Nah, siku begitu ya guys ya. Tidak rata ya guys ya, siku aja supaya airnya jatuh ke bawah. Tinggal diikat ulang aja lagi nih. Oh ya, salah satu alasan kenapa kita memotong pucuk, karena kadang kita hanya menanam di pot, taruhnya di dalam rumah, tapi kita kena sinar matahari tentunya ya, dan kita nggak mau pohon yang tinggi-tinggi, nggak perlu masang kayu begitu. Itu juga merupakan satu alasan kenapa kita harus memotong atasnya. Ini juga walaupun dari potong atasnya di topping, nggak, kemarin salah tuh nggak siku ya, harus siku. Dan di bawah situ udah tumbuh yang baru-baru tuh, tapi bagian sininya enggak. Jadi ya udah nih, cabut aja bondolnya. Terus kita ajar sini aja bawahnya lagi nih, miring. Nah gitu. Ingat ya, ini bisa bikin kecanduan loh, motong. Jangan kebanyakan, tapi yang penting ingat ada 3 baris, 1, 2, 3, udah ada 3 baris udah cukup. Nah, ini seharusnya saya potong di sini. Juga ada tumbuh yang baru ya guys tuh. Ini kurang pendek. Di bawah E-nya ini harus saya patahkan. Nah, biarin aja. Setelah berapa hari gitu, dan yang lucu di sini malah tumbuh tunas air. Ya, oh bukan tunas air, ini bukan. Ini batangnya. Jadi jangan sampai ini ya guys ya. Ini batang utama, ditumbuh lagi batang sini, bukan tunas air. Kalau dia di bawah sini tumbuh, itu baru tunas air. Nah, yang kayak gini-gini kembali kita habisi. Ini hasil yang dari topping yang awal, yang harus kita, yang di video depan udah saya tunjukin. Nah, demikianlah guys ya, kegunaan dari teknik mentopping, yaitu
selain menumbuhkan ranting, juga bisa digunakan untuk menjaga tingkat ketinggian tanaman yang kita mau. Jadi nanti kita bisa terus saja topeng ulang lagi. Kalau misalnya dahannya udah terlalu tinggi, kita potong lagi dan akan membentuk ranting baru. Dengan begitu juga artinya adalah semakin banyak ranting, semakin banyak kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Nah, demikian share dari kami dan semoga ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini, atau juga boleh juga dong di-share ke media-media sosial lainnya. Dan kami akan kembali dengan video-video menarik lainnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalau kami buat video baru akan muncul notifikasinya. Terima kasih.